اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد المصطفى أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بقوله يهتدي المهتدون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال في آية أخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan umur panjang dan kesehatan badan, kesempatan dan waktu serta hidayah untuk berhadir dan berkumpul di majelis yang mulia ini di dalam satu rumah di antara rumah-rumah Allah di muka bumi yang oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinatu wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikatu wa dzakarahum Allah fi man 'indah." Tidaklah ada suatu kaum, sebuah komunitas masyarakat yang duduk berkumpul di dalam suatu rumah di antara rumah-rumah Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatluna kitab Allah. Mereka membaca kitab Allah. Menjadi makna tilawah. Dan dilanjutkan oleh Ustaz kita, Qadi kita, Ustaz Iqbal Hasan. Luar biasa. Saking luar biasanya begitu saya langsung mengajukan sebuah penawaran, bagaimana Ustaz bila kita ganti suara, karena suara saya mau mengaji tapi jangan orang lain berdoa dari bawah. Rasulullah menganjurkan zayyinul Qur'an bi aswati, hiasi Al-Qur'an itu dengan suara kalian. Ketika saya kecil-kecil dulu masih SMP, ada seorang lady rocker di Indonesia. Jadi saya ini walaupun ustaz, akhirnya sufi, suka film, mengamati para artis. Namanya Mel Sandi, seorang rocker. Tapi luar biasanya keterampilan bukan hanya menyanyi, juga seorang qari. Ketika melantunkan ayat suci Al-Quran juga sangat merdu. Namun semerdu apapun suara seorang perempuan tidak boleh dilantunkan di hadapan orang laki-laki. Makanya Arab Saudi sampai sekarang tidak membuka ruang untuk musyawarah tilawatil Quran perempuan. Kenapa? Mereka berpegang teguh pada konsep wala tafdhna bil qawli fayatma'u alladhina fi qalbihi marad. Jangan kalian agung-agungkan suara kalian wahai istri-istri Nabi, karena nanti orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit timbul kecenderungan terhadap kalian. Maka orang perempuan ketika berbicara dengan laki-laki harus lantang dan harus garang. Tapi perempuan sekarang ketika berbicara dengan laki-laki seperti orang kena serangan asma. Makanya saya malu dengan tidak boleh. Bahkan orang sebaik apapun yang namanya manusia tetap manusia. Supaya dipikirkan ke Ustaz aman. Karena kalau kita wanita makin Ustaz makin raya, makin luar depan makin banyak pengkaji. Makanya karena dalam depan mungkin saya tidak pernah puasa. Aku diikuti oleh jin.
ada tadarus. Tilawah itu perhatian utama kepada susunan huruf, makhraj, sifatul huruf, tajwid dan qiraah. Masalah paham tidak paham itu persoalan nomor sekian. Yang penting tilawah. Sedangkan tadarus tidak penting pada irama, yang penting pada pemahaman. Maka dari kata tadarus diambil huruf pokoknya 3 huruf: dal, ra, sin. Darsul pelajaran, mudarrisun guru, madrasatun berbagai tempat menuntut ilmu. Maka saat malam-malam bulan Ramadan kita kumpul di masjid, objek tadarus. Tadarus bukan orientasi untuk paham, tadarus orientasinya untuk paham. Seharusnya baru disebut tadarus ada seorang guru duduk dalam majelis tersebut dikelilingi oleh beberapa orang membentuk halaman cincin bulan, baca 1-2 ayat, diulang oleh murid satu persatu, diluruskan tajwid, dijelaskan makna, diuraikan tafsir, diambil buku. Tidak berorientasi paham, tapi ternyata di Aceh tadarus artinya paham Quran. Maka dikejarkan target paham walaupun tidak pernah paham Quran berawal beda dengan. Maka ada tadarus, ada tilawah. Yang diperlombakan tilawah, musabaqah tilawah Quran. Tapi karena kesadaran para juri, para hakim pada perlombaan ini ada kesenjangan, maka ditambah dalam materi musabaqah ada fahmil Quran, cerdas cermat, fadil Quran, tulisan Al-Quran. Kenapa? Karena agama ini indah, karena Allah Ta'ala itu indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamala. Allah itu indah dan senang kepada yang indah-indah. Semua ciptaan Allah indah, cuma sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Maka tidak bisa mengukur selera orang lain berdasarkan syahwat kita. Tidak bisa kita mengukur saya bapaknya belum gagah kayak banyak beda ada rumah belum. Ternyata di bapaknya yang banyak rumah belum sampai. Kita tidak bisa urus orang lain berdasarkan selera kita. Keindahan menurut masing-masing orangnya. Mereka duduk dalam rumah Allah membaca ayat Allah. Yatadarasunahu bainahum dipelajari. Kalau ini yang dilakukan, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti akan turun ke atas mereka ketenangan. Begitu Ustaz Iqbal membacakan ayat Al-Quran, kita terdiam, tenang, hening, lalat di bawah biu, nyamuk meneterja biu, cuci semuanya. Lantunan ayat suci Al-Quran. Kalau kata orang tua, saking indahnya lantunan ayat Al-Quran tersebut, sampai air sungai mengalir, air sungai berhenti. Tudang iwan ini itu yang dimangatkan kepadanya. Jadi saya berkata, apa itu jangan tudang iwan ini itu berada ada ide karena memang sudah terlihat. Ya, tapi itulah bahasa ini berulang-ulang di masa lalu. Turun ketenangan. Maka siapapun saat mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, dia tenang. Jangankan ayat Al-Quran, kumandang azan saja orang akan tenang. Makanya Al-Quran itu bukan hanya azan, itu bukan hanya dikumandangkan karena tiba waktu sholat. Ketika angin ribut bertiup kencang, kumandang azan, angin berhenti. Ketika terjadi kebakaran, kumandang azan, kebakaran berhenti. Tapi kemarin proses kebakaran ada orang azan tak berhenti karena dia hanya azan saat kebakaran saja. Azan-azan yang jadi kebakaran tidak pernah teruji azannya. Ketika terjadi keributan orang bertengkar, baru berhenti azan berhenti. Ada orang yang bersumpah juga tidak boleh ngomong emosi di kaki, memandangkan azan. Maka ibu juga perlu belajar azan. Kalau suami sedang emosi azan. Tapi pastikan menjaga jarak antara suami yang emosi dan ibu yang azan. Karena bila terlalu dekat azan belum selesai, ibu sudah selesai. Selesaikan jarak. Fi uzunil ma'mum, di telinga orang yang bersumpah azan. Luar biasa. Kita tambah azan-azan itu sampai pada tempat yang sebenarnya ulama berbeda pendapat. Khalfal musafir, orang berangkat musafir, kita memandangkan azan. Sebenarnya
Tidak ada yang larang. Silakan memandang, tapi tidak disunatkan. Artinya jangan sampai pintu baju diturun gara-gara tidak ada yang azan. Turun belakang. Karena prinsipnya khalfal musafir, intan itu jarak tempuh musafir baru azan. Maka baru disunatkan azan bila pintunya dari langsung pun dan barunya ibadah sendiri tidak boleh. Bukan karena itu, tapi karena musafir. Ini pintunya langsung pun dan baru jatuh. Gimana kita musafir? Kecuali kita ajaran Allah kita harus bayar. Kita boleh musafir. Tapi tidak ada yang silakan menggunakan azan. Ketika menurunkan jenazah ke dalam kubur, terjadi perbedaan pendapat. Dikutip dalam kitab I'anatul Talibin, ada matanya kitab Fathul Mu'in tidak dijelaskan. Ditambah keterangan dalam I'anatul Talibin di dalamnya pada jilid yang pertama. Wa inda idkhalil anzalil mayyit al-qabr, ketika menurunkan mayat ke dalam kubur, khiyasan min khurujihi min dukhulihi ila dunia, karena dikiaskan ketika jenazah ini saat baru lahir dia masuk dalam dunia disambut dengan memandang azan. Dan yakin sebagian ulama tidak disunahkan azan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, pendapat yang benarnya adalah apabila jenazah ini saat diturunkan ke dalam kubur bertepatan dengan memandang azan di masjid, fayurja ay khaffafa, maka diharapkan proses di dalam kubur itu akan diringankan. Bukan azan yang lebih kubur, tapi begitu jenazah sedang diturunkan, tiba-tiba ada masjid yang terdekat di bawah musola dan memandangkan azan. Tidak ada rekayasa. Ini terjadi di masa lalu disebabkan azan suatu sholat itu tidak selalu di awal waktu. Azan itu disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Menyonteklah pegawai raya lanjut, tunda azan. Itu tengok tsunami dah. Maka orang yang tidak datang untuk sholat berjamaah, kita bertanya berapalah harga tsunami dibanding sholat di awal. Maka Nabi selalu saya ingatkan, bukanlah sosok yang disiplin sholat di awal waktu. Beliau adalah seorang yang disiplin sholat berjamaah di dalam waktu, baik di awal ataupun di akhir. Nazalat alaihim sakinah, turun bermana? Wa ghasyiyatuhum rahmah, mereka diselimuti oleh kasih sayang. Tidak ada kedengkian di antara kita. Ada begitu. Bahkan yang berhutang pun tidak ada yang menagih. Enggak ada debt collector yang masuk lagi yang dia hutang. Ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikatu, dan mereka diiringi oleh malaikat. Ada malaikat-malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mencari majelis-majelis seperti ini. Dalam riwayat hadis Rasulullah menyatakan, Inna lillahi, jawabannya bahwa inna ilaihi raji'un. Bukan. Inna lillahi malaikatan yabtaguna majalis dzikri. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang tugas pokok dan fungsinya, tupoksinya adalah mencari majelis-majelis zikir. Apakah zikir dengan bertakbir, tahmid, tasbih? Apakah zikir itu dengan kajian ilmu? Kenapa? Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Siapa ulama? Adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, qiyaman sambil berdiri, wa qu'udan sambil duduk, wa 'ala junubihim sambil berbaring. Terjadi eskalasi zikir. Dalam keadaan kuat dia berzikir. Ketika sudah mulai lemah dia masih berzikir. Makin berat lemahnya sampai berbaring tetap mempertahankan zikir. Siapa yang paling tinggi zikirnya? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang-orang yang berpikir tentang proses penciptaan langit dan bumi. Maka kata para ulama, zikir yang paling tinggi adalah fikir. Banyak orang yang sibuk berzikir tidak berfikir, murtad. Tapi ada orang yang sibuk berfikir tidak pernah berzikir, akidahnya kokoh dan kuat. Tukang sihir Firaun tidak pernah berzikir sepatah kata pun. Tukang sihir Firaun tidak pernah sujud sekalipun.
sampai ketika mereka gunakan daya fikir tentang ilmu sihir sampai pada keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa bukanlah sihir. Fa'alqa as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Begitu mereka campakkan tongkatnya, yukhayyalu fi a'yunin nasa ka'annaha hayyatun tasma. Dikhayalkan, dibuat ilusi dalam pandangan mata orang yang melihat seolah-olah tongkat dan tali itu seperti ular yang berlari. Orang yang melihat seperti ular, tapi tukang sihir yang melihat tetap tongkat dan kayu, tetap tongkat dan tali. Tapi ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, bahkan dalam penglihatan Nabi Musa itu adalah ular. Maka di Bukit Sina, ketika Nabi Musa pertama bermunajat kepada Allah Ta'ala, Allah bertanya kepada Nabi Musa, "Matilka biyaminika ya Musa?" Wahai Musa, di tangan kananmu itu apa? Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu. Allah bertanya untuk mempertegas kepada Musa agar dia tahu. Nabi Musa pegang tongkat di tangan kanan. Apa kata Nabi Musa? Qala hiya 'asaya. Ya Allah, itu tongkat. Apa kata tongkat? Atawakkau 'alaiha. Saya bertopang di atasnya. Makanya saya sering membuka tongkat. Kalau sepanjang ini bukan tongkat tombak namanya. Tongkat itu untuk membantu berjalan, kita bisa bertopang di atasnya. Wa aqushu biha 'ala ghanami. Dan saya bisa pakai untuk menghalau ternak saya. Menyontek bukan tapi menyontek apa dari orang. Tapi banyak orang ketika saya jelaskan kayak ini, itu cuma benci tongkat itu. Itu menyolek bukan. Kayak saya kritik tongkat saya itu. Kayak itu tombak. Menyolek tapi semuanya ada kata-kata. Maka khatib itu disunahkan bertongkat. Bertongkat berbeda dengan memegang tongkat. Ada orang yang pegang tongkat tapi tidak bertongkat. Ada orang yang bertongkat tapi bukan pada tongkat. Maka Nabi tidak berpegang pada tongkat tapi bertongkat. Satu kali pada riwayat disebut pada pedang dan satu kali pada busur panah. Ada orang yang pegang tongkat tiap hari tapi tidak pernah bertongkat. Kapolda, Pangdam, Kapolres dan di Muhammad tapi tidak pernah bertongkat. Menyedok dia tongkat pada Nabi itu. Ada pemahaman ini pelajaran bahasa Indonesia sebenarnya. Wa aqushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Dan pada tongkat ini terdapat banyak fungsi yang lain untuk saya. Makanya dalam Islam dianjurkan oleh para ulama untuk hari-hari biasa pun kita bertongkat. Bukan karena kita tua, bukan karena kita sakit, bukan karena kita pincang, tapi karena bertongkat itu mendatangkan kewibawaan. Saya katakan bukan jika hanya datang jam pagi 3 sunnah bertongkat. Qala alqiha ya Musa. Tiba-tiba datang perintah, lemparkan tongkat mulai Musa. Fa'alqaha fa'idha hiya tha'banun mubin. Begitu dilemparkan oleh Nabi Musa, tiba-tiba berubah menjadi ular yang besar. Bahkan Nabi Musa pun lari berdiri-diri biar menunjukkan hakikat kayu dan tongkat berubah menjadi hakikat ular, bukan hanya ilusi dan khayalan. Maka begitu tukang sihir melihat tongkat Nabi Musa benar-benar berubah menjadi ular, dengan ilmu yang mereka miliki, mereka berpikir tidak mungkin ini pekerjaan manusia. Seketika mereka syukur. Belum pernah sholat 1 rakaat, belum pernah ikut zikir sekalipun, tidak pada majelis nurul Nabi, tidak pada majelis simat. Tidak orang yang tahu. Tapi begitu keyakinan karena fikir itu datang, diancam oleh Fir'aun. Amantum lahu qabla an adzana lakum. Kalian beriman kepada Harun dan Musa sebelum aku izinkan? Fir'aun berfikir bahwa masuk Islam itu harus minta izin. La usallibannakum fi juzu'in nakhli wa la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Kalian akan aku
kayu salib di belakang kurma dalam potong tangan dan kaki secara menyimak. Ancaman sedemikian berat sedikit pun tidak menggoyahkan iman Tuhan sendiri. Qala faqdi ma anta qadi innama taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya. Wahai Firaun, silahkan eksekusi suka-suka hatimu. Kekuasaan hanya di dunia ini dan kami mati akan kembali kepada Tuhan kami. Tidak pernah berzikir, tidak pernah sholat, tapi karena berfikir iman yang kuat. Kita berzikir tiap hari, sholat tiap hari. Ketika kita tidak berfikir, maka iman kita goyah hanya dengan berincing rupiah. Nazala alaihi sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathum al-malaikah. Dikelilingi oleh malaikat. Ada malaikat yang berkata, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan mereka disebut-sebut oleh Allah pada makhluk yang ada di sisinya. Disebut oleh para pencipta, pada tentang bahagia itu lutut itu. Ini yang menyebut kita bukan pejabat dunia. Yang menyebut kita Allah Ta'ala, Tuhan Maha Pencipta. Saya bayangkan kegembiraannya itu dengan sebuah kata-kata. Suatu hari di bulan Ramadan 2 tahun yang lalu, ketika pemerintah Provinsi Aceh melepaskan tim safari Ramadan di aula Dinas Syariat Islam Aceh oleh PLT Gubernur Bapak Muhammad Syekh. Saya terlambat datang, dan itu ciri khas saya. Termasuk kemarin dari terlambat. Ini datang ketiga kepala dinas di Liman, kemudian ada Ustaz dari kedua, saya ketiga. Ustaz Ridwan berhadapan dengan saya dari arah sebaliknya. Ketika sudah selesai acara protokol, maka saya pegang kaki buat sebaliknya. Ternyata Bapak PLT Gubernur ini turun dari bangku berjalan untuk turun. Rupanya di depan saya berhenti dan menyapa saya. Dan bagi saya HP ini lebih menarik daripada beliau. Tidak saya respon karena dia tahu. Barulah ketika beberapa kali disapa oleh Bapak PLT bersama kepala dinas di depan cukis. Ustaz, PLT baru saya hanya karena Bapak PLT sambil lewat menyapa saya pada Ustaz guru yang lain. Apa yang terjadi? Semua kepala dinas itu hormat. Saya tahu apa usahanya PLT beda pada saya. Begitu saya keluar semua jabatan saya pendidikan. Bayangkan itu baru seorang PLT hamba menyapa kita dan kita terhormat dalam pandangan orang semua. Ini yang menyebut kita adalah Allah Ta'ala. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan sebut mereka pada makhluk yang ada di sisinya. Malaikat kagum malaikat. Tapi kekaguman malaikat itu tidak dipublikasi, tidak ada baliho kepada Ustaz Iqbal karena Allah tadinya bahkan tidak ada. Itu hanya kepuasan di dalam diri kita sebuah dari nur cahaya. Maka kita sekarang berkumpul dalam majelis ini. Syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita belajar apa? Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teladan yang paling sempurna dan kita tidak mau mengikutinya. Tidak mau bukan berarti tidak boleh bercita-cita. Maka karena Nabi Allah kita tidak mau, Nabi turunkan standarnya itu kepada para sahabat. Ashabi yang menuju sahabat-sahabat itu ibarat bintang. Bi ayyihi muqtadaitum ittadaitum. Siapapun yang kalian ikuti di antara mereka, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk. Maka kewajiban kita sekarang pelajari kehidupan sahabat Nabi yang sesuai dengan bakat dan minat. Politisi belajar sejarah Abu Bakar, sejarah Umar, Utsman, Ali, Muawiyah. Mereka praktisi. Para diplomat pelajari sejarah Amr bin As.
bin Walid, Zaid bin Thabit, Usama bin Zaid. Ada banyak para sahabat rata-rata tentara semuanya. Mereka berperang dan mereka melakukan negara-negara besar. Yang hobi kajian ilmu belajar kepada Zaid bin Thabit, belajar kepada Abu Hurairah al-Fusi, belajar di sejarah kehidupan mereka. Jangan pernah berpikir bahwa dengan menjadi guru tidak akan pernah menjadi pejabat. Abu Hurairah al-Fusi, beliau duduk di Masjid Nabawi hanya belajar Al-Quran dan hadis. Tapi sejarah mencatat beliau adalah gubernur Madinah yang pertama. Kenapa gubernur Madinah pertama? Karena ketika Rasulullah hidup, Madinah tidak perlu gubernur presiden di sana. Berganti kepada Abu Bakar, Madinah tidak perlu gubernur. Abu Bakar ada di sana. Sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali berpindah ibu kota Islam dari Madinah ke Damaskus di Suriah. Madinah kosong, tidak ada pemerintah karena presiden yang pindah ke Damaskus dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka tidak perlu ada gubernur di Madinah. Ditunjuk Abu Hurairah al-Fusi jadi gubernur, Kutubu jadi gubernur. Maka tekuni bidang keahlian kita. Jangan pernah berpikir tentang pangkat dan jabatan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakanlah wahai Muhammad, ya Allah yang memiliki kekuasaan, Engkau berikan kewenangan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau inginkan. Dulu ketika Indonesia baru saja selesai dari reformasi, Orde Baru dipilihlah presiden. Siapa yang terpilih? Luar biasa. Setelah BJH terpilih Gus Dur, saya tidak bisa bayangkan seorang tunanetra seperti Gus Dur bisa menjadi presiden Republik Indonesia. Kenapa? Karena periode berikutnya ketika Prabowo Subianto, siapa lagi? Megawati Soekarno Putri, siapa lagi? Susilo Bambang Yudhoyono dan Wiranto mencalonkan diri sebagai presiden. 4 orang kandidat presiden ini keluar masuk rumah sakit memeriksa kesehatan. Amanat undang-undang presiden Republik Indonesia harus sehat lahir dan batin. Andai kata undang-undang ini dijalankan pada Gus Dur, dari tempat parkir sudah tidak ada. Tapi ketika Allah menghendaki Gus Dur menjadi presiden, 250 juta rakyat Indonesia lupa soal Gus Dur periksa kesehatan. Kita juga tidak mungkin ada wah ini siapa? Tidak mudah presiden. Kita tertawa. Allah balas. Ketika Abu Dodo Zaini menjadi gubernur, tiba-tiba ada orang yang sudah sepatutnya meninggal dilantik jadi pejabat. Untung beliau tidak hadir dari pelantikan. Punya gejala ini baik-baik. Rupanya Allah sedang tunjukkan sebuah bukti bahwa untuk menjadi pejabat tidak perlu sehat lahir dan batin. Gus Dur bisa jadi presiden. Untuk menjadi pejabat tidak perlu ijazah dan sertifikat, bahkan nyawa pun tidak ditanya. Orang mati jadi pejabat. Dan Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Hanya tugas kita hobi dan bakat masing-masing. Yang membuat itu berubah, yang lebih waktu berubah. Angkatlah udara bagi beberapa masing-masing dengan bakat dan minatnya. Garis kehidupan itu akan membawa dia kepada nasibnya. Hanya berbuat yang terbaik. Ini Rasulullah ketika dia tahu bahwa umat tidak akan sanggup mengikuti beliau, diturunkan keteladanan pada tingkat perasaan. Maka jadi sahabat yang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nabi teladan, tapi bagi orang laki-laki tidak bisa menjadi teladan bagi orang perempuan. Ketika orang perempuan pun perlu keteladanan, Allah ciptakan fotokopi dari Muhammad dalam bentuk perempuan. Namanya Fatimah binti Muhammad. Maka kata ahli sejarah, tidak ada seorang manusia pun yang paling mirip dengan Rasulullah dalam gerak dan diamnya kecuali Fatimah binti Muhammad. Kalau ingin melihat wajah Nabi pada Fatimah, pakaikan peci di kepala Fatimah, Muhammad yang melihat. Kalau ingin melihat wajah Muhammad, kalau ingin melihat wajah Fatimah pada Muhammad, pakaikan jilbab di muka Nabi, maka Fatimah
adanya seorang anak perempuan yang mirip ayah atau seorang anak laki-laki yang mirip ibu. Menyangka anak kita mirip ayah dan tanda bahagia, atau anak akan mirip ibu. Makanya supaya bahagia, pastikan bahwa nanti saat mendapatkan anak perempuan mirip ayahnya dan jangan sampai bermasalah dengan suami. Nani yang kita boleh dulu. Diajarkan walaupun itu bukan sebuah keniscayaan, maka teladan para wanita adalah Fatimah. Ayahnya presiden, ayahnya nabi, tetapi bukan karena ayahnya seorang rasul dia bermalas-malasan karena berhak mendapatkan syafaatnya. Dipanggil Fatimah oleh Rasulullah, ya Fatimah i'mali, wahai Fatimah beramallah, fa inni lan ughniya anki min Allah syai'an, karena di akhirat nanti saya tidak bisa bantu. Makanya yang syarifah merasa bahwa karena kamu keturunan Sayyidina Muhammad, Fatimah ada yang syarifah. Nabi panggil paman beliau Abbas bin Abdul Muttalib, ya ammi i'mal fa inni lan ughniya anka min Allah syai'an, wahai paman beramal karena saya tidak mampu membantu anda dalam kondisi. Maka hanya saya tidak kamu kata keturunan Nabi ini. Bahkan Abbas pun disuruh oleh Nabi untuk beramal. Tidak ada orang yang masuk surga karena amalan orang tuanya. Setiap orang akan masuk surga karena amalan dirinya. Yang ada adalah seorang masuk surga karena amalan anaknya. Ada nanti di akhirat orang-orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah di tingkatan-tingkatan surga. Orang ini bertanya kepada Allah, Allah ya Allahumma anna li hadza, ya Allah dari mana saya dapatkan ini? Apa kata Allah? Bistighfari waladika lana, karena permohonan ampun dari anak-anakmu terhadap dirimu. Makanya sebagai anak kita dianggap durhaka apabila dalam untayan doa menyelipkan ampunan dosa. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi karena yang kita hafal hanya itu saja matanya, begitu diminta untuk memimpin sama dia dan nanti keduri wa Allah jika mereka keduri mereka tentu dibaca doa itu. Begitu sampai pada doa Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo kita yang boleh saya man amma qauman wa qasana nafsahu bi du'a barang siapa yang mengimani suatu kaum dan dia khususkan doa untuk dirinya, maka dia sudah mengkhianati mereka. Diganti. Makanya ketika diajarkan doa Allahumma hdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait, begitu menjadi imam Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait. Ini maknanya yang pada sebab baris kata bertemu dengan yang nanti maknanya malu Allahumma hdina fi man hadait. Tapi orang Aceh ini keras, tidak bisa malu. Maka dibaca doa itu dengan bahasa yang lain. Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini orang itu dibaca. Belajar tajwid. Ketika bahasa Arab ucapkan dengan fasih, dengan fasahah, luar biasa, enak, lezat. Sayyidul Quran dan di aswati. Maka dulu rata-rata orang Aceh bahasa Arabnya bagus, karena kita belajar dari kaidah Baghdadi juz amma. Adi bagas, adi dibari apa, adi dibari lupa Pak dibari mengatur. Tapi karena kita ingin serba praktis, hilang juz amma kaidah Baghdadiyah, berganti dengan metode Iqra. Dan yang saya paling tidak setuju dengan metode Iqra adalah dari sampul depan saja sudah terjadi inkonsistensi. Kenapa? Karena metode Iqra dibuat perbandingan. Baris fathah adalah vokal A, baris kasrah adalah vokal B,
tiba-tiba ditulis dalam Al-Quran Iqra, Pak di bawah. Coba dulu, langsung Iqra, kayak di bawah. Tidak ada Allah dalam bahasa Arab kecuali karena pengaruh bacaan mad lazim sabbal kalim keluar bunyi Allah yang dibaca ditulis A, umrah yang bertulis A dibaca umrah. Apa yang umrah? Langsung bermakna banyak-banyak itu boleh Ramadan. Mungkin tidak yang ngomong gitu ini. Jadi bukan semua yang datang dari Jawa itu. Orang Arab itu tidak pernah bertutur. Coba dengan orang Arab bicara bahasa Arab. Makanya yang Faisal dari Aceh sampai ke Jawa dipanggil Faisal. Ridha dari Aceh ke Jawa dipanggil Ridha. Ibalikkan aja orang ini logat lahjah, tapi tulisan tidak boleh berubah. Lahjah diajarkan Sayyidul Quran yang seperti maka salawat salam kita kepada junjungan malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi panitia menyaksikan saat video kami bersama itu. Saya bisikan dunia terhadap ini ya. Penghormatan saya yang kita muliakan dan kita hormati bersama Bapak Kecil juga Bapak Sebelum beserta para angkat besar Tuhan merupakan tentu Ramadan yang kita muliakan bersama Ketua dan Anggota BKM Masjid Haji Kecil Turin yang kita cintai dan kita banggakan ini istimewa kepada Bang Memen sebagai donatur utama. Mudah-mudahan masjid berkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta pada keluarga beliau sekalian dan keluarga dari almarhum orang tua yang hormati dan kita cintai almarhum Haji Karun bin Zakaria yang sudah berpulang rahmatullah 40 hari yang lalu dan atas izin dan kehendak Allah hari-hari atur yang kita peringati dalam berpulangnya kerabat kita bertepatan untuk beliau itu dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kebetulan dalam ilmu Allah, hanya kebetulan dalam wa ma tasqutu min waraqatin, tidak ada daun yang jatuh illa ya'lam, kecuali pasti itu terjadi. Untai itu benar-benar inna Allah yang terjadi. Ini ilmu Allah. Allah berikan kekuatan dan kemuliaan kepada beliau dan mudah-mudahan diridhoi sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan dan saya hormati orang-orang tua dan ibu yang hadir di majelis yang kita cintai ini dengan tidak mengurangi rasa hormat tidak sesuatu dan satu demi satu karena waktu tinggal 2 menit lagi. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu lahir tanggal terjadi perbedaan pendapat karena Nabi tidak berbicara dalam sebuah hadis panjang riwayat Nabi Qatadah dalam hadis Sahih Muslim. Beliau bertanya kepada Nabi tentang fadilah puasa-puasa sunnah di hari tertentu. Sampai pada hari Senin, apa kata Nabi? La yawmun wulidtu fihi wa unzila alayya fihi aw ub'atsu fihi. Adapun kita puasa sunat hari Senin, maka karena di hari Senin itu aku dilahirkan. Di hari Senin itu pula wahyu Al-Quran pertama kali menurunkan kepada Ibu Hira, atau pada hari Senin itu aku dibangkitkan. Maka dalam hidup Nabi ada 3 peristiwa di hari Senin: lahir, dilantik Nabi, meninggal di hari Senin. Karena Nabi lahir hari Senin, meninggal hari Senin, ada ulama yang berpendapat manusia akan meninggal di hari lahirnya. Ada yang lahir hari Jumat, kayak doa. Besok. Rupanya saya lahir hari Jumat. Yang
Siapa yang meninggal hari Jumat? Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal meninggal, memang mati. Cocok. Oh, dia uji. Karena Abu Jahal mati pada hari pertama pertempuran Badar yang terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan. Nah, kedua Abu Jahal doa di mati kamu doa begitu datang bulan Ramadan orang yang kau katakan berbeda. Kita hanya minta saja, ternyata kita tidak siap karena hakikatnya tidak ada seorang di antara kita yang siap mati. Kenapa? Kita tidak pernah mempersiapkan akhirat, kita tidak pernah mempersiapkan masa, kita hanya mempersiapkan dunia. Kita hiasi dunia ini sebaik-baiknya padahal akan kita tinggal. Maka Nabi sindir para sahabat, ma minkum illa ma warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti lebih mencintai harta ahli warisnya daripada harta dirinya sendiri. Kita ternyata lebih cinta harta ahli waris daripada harta sendiri. Dibantah, enggak mungkin ya Rasulullah, pasti kami lebih cinta harta kami daripada harta ahli waris. Kata Nabi begitu. Tidak ada harta yang menjadi milikmu kecuali pakaian yang engkau gunakan, rumah yang engkau tempati, kendaraan yang engkau pribadi. Fama tarakta fama luwarithika, yang engkau tinggalkan harta ahli warismu. Bayangkan kita sekarang ini bekerja apa-apa, ada anak kita pilih mobil baru latih. Saking sayangnya untuk ahli waris, kita tidak pakai mobil itu. Dalam atau punya kita jangan sampai kita hujan. Saat kita meninggal ahli waris masuk ke kita dan pakai itu bahwa tetap yang Ma'minkum illa ma warithihi ahabbu ilaihi min malihi. Tidak ada seorang yang terhadap kecuali pasti harta ahli warisnya lebih dicintai daripada harta ini. Makanya supaya ahli warisnya itu biarlah pakai apa? Motornya tidak perlu pokok kami pakai ini. Pokok nanti punya tengok ada pokok. Nah, supaya kita menikmati harta ini ada orang-orang pun ada lalu mabel hanya untuk bayar pajak. Presiden berterima kasih Tuhan. Ini persoalan kita ingatkan. Maka kalau ada selama ini yang mengatakan harta tidak dibawa mati, diralat oleh Allah, harta dibawa mati, tapi tidak bisa dibawa sendiri. Titip kepada fakir miskin, tolong bawa akhirat bisa ambil sana. Titip kepada anak yatim, tolong bawa akhirat bisa ambil sana. Ada masjid yang sekarang titip ke masjid, tolong bawa akhirat bisa ambil sana. Tapi kadang-kadang kita lupa tentang keseimbangan. Suatu hari saya sedang ceramah maulid di tempat yang lalu. Ketika sedang ceramah datanglah 4 orang yang saya kenal sebagai panitia masjid lokasi. Saat saya turun, mereka menyapa sambil minta maaf, lagi maaf saya kemudian belajar. Tapi ketika kami sudah siap datang ke acara peringatan maulid itu, tiba-tiba datang seorang pejabat orang kaya bertemu dengan kami di KM Masjid, minta untuk mengukur berapa luas lantai masjid, atau untuk diberikan karpet. Rupanya luas lantai itu 360 meter. Mereka berangkat ke pohon besar yang 2 meter, 1 meter saya juga 360 meter. Saya sedikit bertanya, Pak tidak tunjuk saja masih kami jodoh dulu. Maka saya kamu Masjid Baitur Rahim boleh dikunjungi oleh wisatawan. Tapi mereka berbagi ketika pemberian dari wisatawan dan turis dari Malaysia ke Islam ini sudah penuh dengan mereka. Kami terima, kami nanti akan kami antarkan ke kesimpulan Pak, Quran ini kami terima, kami antarkan mushaf ini ke tempat Quran. Tapi ada penitia masjid ini mau mushaf yang ada hanya dibaca yang itu. Akhirnya dibaca oleh tikus di kongkong cobaan. Quran paling dibaca di baju ini. Yang Quran yang terpopuler gitu. Kita tidak lagi bersedia untuk berbagi. Maka di Banda Aceh itu rata-rata masjid sumbangan amal dari Jumat 2 juta, 5 juta, 10 juta, 15 juta. Di kampung sampai baginya tidak berani ngomong 75 ribu
bantuan jemaah sudah melimpah, kami akan mencari masjid-masjid binaan. Masjid Brotherhood, bukan masjid Robin Hood. Kenapa masjid ini tak maju? Oh, kami terkendala. Oke, anggaran masjid kami 10% diarahkan kembali, tolong buat bertanggung jawab. Undang khatib yang hebat, undang imam yang hebat, agar masjid ini mampu berkembang masjid dengan masjid. Udah, maka pahala kita akan terus mengalir di akhirat. Kenapa? Karena kalau bahasa kita masuk surga itu nggak bisa kerja sendiri, harus amal yang ajak orang lain untuk berbagi kebaikan, maka kita akan mendapatkan jalan untuk lurus. Maka hadirin sekalian, Rasulullah lahir di hari Senin, tidak disebutkan tanggal berapa. Yang pasti itu di bulan Rabiul Awwal. Ada yang katakan lahir tanggal 12, seperti yang berlaku kelasnya di Indonesia. Ada yang katakan tanggal 9, bisa dirujuk di dalam kitab Nurul Yaqin karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali yang menjadi referensi kami di silakan merujuk kepada kitab Ar-Rahiqul Mahfuz Safiyur Rahmatullah. Silakan merujuk ke dalam kitab Sirah Nabawiyah Imam Ibnu Hisham, tertulis ada tanggal 9 tanggal 12. Tapi tidak pernah tersampaikan tanggal 9 itu. Maka kita menanti tanggal 12. Padahal tanggal 9 kemarin hari Senin. Yang menyoda orang Aceh itu berkata Mulut Muslim figur Rabiul Awwal. Diundang Pak Uci, diundang Dutri Wong dan Muhammad. Diundang itu. Kedui Kupang Mulai itu. Karena yang kita tahu dari Maulid 12 sampai dengan akhir Maulid lagi 10 Jumadil akhir. Normalnya secara tradisi 10 Jumadil akhir, tapi pengalaman saya tahun lalu masih dapat bulan ceramah Maulid sampai ke bulan Rajab. Ada kata Yona tuh membawa dalam mulut Ramadan. Menyambut semangat. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Substansi dari peringatan Maulid bukanlah tentang makan, tetapi tentang bagaimana meneladani kehidupan beliau. Makanya Al-Quran dan hadis tidak fokus pada tanggal dan waktu. Al-Quran dan hadis tidak fokus pada sosok dan orang. Al-Quran dan hadis fokus kepada keteladanan dari peristiwa tersebut. Bahkan ketika sahabat bertanya pada Nabi tentang siapa Iskandar Zulkarnain, ahli sejarah sekarang mencari referensi mereka kaji semua sarkofagus, bukti-bukti sejarah fosil, mencari tahu siapa Iskandar Zulkarnain. Ada yang katakan itu adalah Alexander Agung, putra Raja Philip dari kerajaan Romawi. Islam, Al-Quran dan hadis tidak tahu siapa dia. Maka ketika sahabat bertanya siapa dia, apa jawaban? Silakan baca surat Al-Kahfi. Qul sa'atlu 'alaikum min dzikra yas'alunaka 'anil qarnain. Mereka tanyakan kepada Muhammad siapa Iskandar Zulkarnain. Katakan, saya akan bacakan sedikit dari kisah hidupnya. Dan disebut siapa dia? Inna man kana fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sabab. Kami berikan kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami berikan sebab untuk mencapai cita-citanya. Zulkarnain, Zu yang memiliki Qarnun dan Qarnain, dua pemilik. Ini juga sebuah tradisi. Islam melalui Rasulullah mengajarkan kita untuk memberikan nama kepada setiap benda yang kita miliki. Nabi punya unta beliau diberikan nama Al-Quswa. Nabi punya pedang diberikan nama Zulfaqar. Bukan Zulfikar, Zulfaqar. Zul yang mempunyai fakrul belakang. Pedang itu dihadiahkan kepada Sayyidina Ali, jadilah pedang Ali. Nabi punya sorban itu diberikan nama Sa'ad, awan. Sorban ini bisa dihadiahkan kepada Sayyidina Ali. Ketika suatu hari Ali datang ke Rasulullah dan sahabat di masjid, Ali pakai sorban tersebut. Nabi sampaikan kepada para sahabat, "Ja'akum Aliyyun fi sa'ab." Ali akan datang menemui kalian di dalam awan.
Sayyidina Ali keras tanah karena air mata anak yatim menetes sebelahnya sampai tanah begitu keindahan. Ada riwayat sampai Fatimah cemburu kepada Zulfikar kepada Sayyidina Ali karena Muhammad Ali berdebatlah Fatimah dengan beliau. Keindahan. Kita senang menceritakan sesuatu yang tidak ada refleksi, padahal semua lengkap di dalam sejarah. Tapi kita persoalan kita minim literasi, miskin kosakata. Akhirnya kita hanya berbicara orang yang dengar dari mulut orang lain, kita sampaikan kembali tanpa referensi sama sekali. Maka ada seorang penceramah hebat di Aceh yang CD-nya itu bertebaran di kaki lima. CD itu kompak isi, bacaan dalam diundang ceramah di kampung sama 15 menit berceramah. Saya harus pamit dari kampung ini. Kenapa? Menit 15. Mak-mak yang tua, ayah-ayah yang berjumpa dia wadah yang rumit yang ini dengan doyawan. Rumit ini dengan doyawan. Langsung saya pamit. Tanya, oke mau gerak? Aku mau oke. Bagus. 2 Jun berikut berbawa dari Mesir. Rumit mantap di negara Mesir benua Afrika. Yang punya ulang rumit di negara Yaman benua Asia. Enak banyak rumit di negara kacau vibrasi. Bahkan anak kecil pun tahu itu salah kita buka-buka. Maka sekarang kita ditawarkan setiap sore. Coba dengarkan sudah kampus yang dibuka di Radio Metro. Bukit Tursina. Kita mungkin menyambung rambut. Bukit Tursina di negara Yaman, tempat mainan anak tua. Oke, dengar. Pak Bukit Tursina. Negara Yaman itu namanya mana? Tempat mainan anak tua. Padahal Bukit Tursina sejarah Nabi Musa alaihissalam. Dan karena ini dilakukan setiap sore didengarkan oleh anak kita sejak bertumbuh. Jadi kita terima itu sebagai sebuah kebenaran karena tidak ada yang protes. Begitu dia lagi dia datang ke sekolah disebutkan oleh gurunya Bukit Tursina itu di dalam Mesir. Salah Yaman. Nah ini yang penting dengan maka lalu itu bukan sekedar lalu. Ada yang harus diuruskan di dalam. Pasti itu bukan sekedar kasidah, tapi ada fakta sejarah. Maka itulah penting kita berikan di mobil untuk membaca sejarah Nabi, bukan untuk hafal dan waktu dan siapa, tetapi untuk sampai pada keteladanan akhlak beliau. Makanya ketika Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Apa yang harus kita teladani? Bukan hanya sebatas sholatnya, bukan hanya sebatas puasanya, bukan hanya sebatas zakat dan sedekahnya, tapi yang dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Qalam kalau tidak salah ayat 6, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas standar akhlak yang baik. Akhlak Nabi yang ingin kita contoh, bukan tentang sholat. Sholat kita tidak akan mengembangkan dakwah Islam, puasa kita tidak akan mendakwahkan Islam, tapi akhlak kita yang mendakwahkan Islam. Makanya saya kagum kepada kawan saya yang baru menang kemarin untuk bertanding di UFC, Khabib Nurmagomedov. Kami bersama di Facebook. Ucapannya itu menjadi sebuah quote. Orang non-muslim tidak membaca Al-Quran, orang non-muslim tidak membaca hadis, yang mereka baca adalah tingkah laku kalian. Itu yang mereka baca. Maka kalau kita umat Islam baik, mereka tahu bahwa Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita umat Islam membaca, inilah gambaran tentang Al-Quran dan hadis. Padahal Al-Quran dan hadis berlepas diri dari kejahatan kita. Maka Nabi fokus pada bab akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya diutus pada Allah untuk menyempurnakan akhlak yang baik, bukan untuk menyuruh kalian sholat, bukan untuk menyuruh kalian puasa, tapi untuk akhlak kalian baik. Kalian tidak sholat silakan dibantu akhlak baik. Kalian tidak puasa silakan asal akhlak kalian baik. Begitu. Bukan orang yang baik akhlaknya tidak sholat dan tidak puasa dalam bingkai akhlak, karena sholat dan puasa urusan Allah. Boleh tidak sholat, boleh tidak puasa, tapi jangan ada manusia yang tahu. Asal azan berkumandang yang kena aja pipi, dia pipi lagi keluar di
15 menit berlalu kembali. Setidak-tidaknya ketika orang bertanya, oh ya kurang kadang, yang kemarin. Masih kadang lagi. Kadang. Logo menang, asal menang, menteri minat isya. Semua pakai. Nanti doanya. Itu kan bang tembak. Kazan. Sulit karena waktu keluar dari rumah setelah selesai azan, pelan-pelan di jalan setelah selesai sholat baru sampai ke masjid. Imam di masa memiliki kelikmayang ilmu, guru ilmu memiliki kelikmayang di sini. Tidak ada yang tahu bahwa Anda tidak sholat, tapi ilmu ini untuk yang tidak sholat. Memang ada tapi kawan-kawan kita yang mendapatkan hidayah untuk sholat saja. Kamu tidak sholat bersama dengan Allah, tapi jangan sampai kamu tahu bahwa kamu tidak sholat. Karena orang yang tidak sholat ketika punya anak gadis tidak sah tidak untuk menjadi wali. Kalau mau menjadi wali dan nikah tidak sah lagi anak bagi cucu baju. Nauzubillah. Makanya disyaratkan di depan KUA sebelum ijab qabul syahadat. Dalam Islam jika kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi orang tua kita punya kebijakan. Orang-orang yang tidak pernah sholat lagi yang menikahkan anak gadisnya disyaratkan oleh ibu wajib taubat 1 bulan sebelum hari pernikahan. Maka kita melihat orang yang tidak pernah sholat beribadah datang ke masjid, nyanyi gameplay, dia wajib mantul insyaallah taubat. Kenapa? Karena yang dikatakan kawin itu. Tapi hari ini turun pada standar minimal. Yang penting ada syahadat sebentar sebelum taubat, sebelum nikah maka sudah sah. Berhenti dari hidup tempat di dalam yang begini. Ajarkan taubat ini agak mudah untuk menjadi orang baik. Yang penting jangan diketahui sebagai orang jahat. Asal tetangga saksikan keluarganya keluarga. Idza syahida ala rajulin arba'atun qabiltu syahadatu fihi wa wafatu makana baini wa baini. Bila ada 4 orang bersaksi bahwa dia orang baik, kata Allah, terima kesaksian mereka dan aku ampuni dosa yang mereka. Maka bagi kita yang sudah menjaga sholat terus tunjukkan kebaikan ini. Kalau ada kawan-kawan yang mendapatkan ide yang sholat, ajarkan ilmu ini. Asal-asal bermana boleh dong ajar. Oh jangan, barang gawat. Yang penting sudah dong. Menyewa anak yang nikah masjid, yang nikah komisi. Dong yang nikah, makanya penting ini masjid itu masuk ke komisi kan. Untuk bergantung ketika tidak sanggup membangun masjid setidak-tidak nampak komisi. Karena kadang-kadang pahala komisi tidak hanya daripada pahala masjid. Karena di masjid ibadah sunat di masjid tidak wajib. Mala yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajib. Namun apa yang terjadi antara apa yang menarik doa wajib cuma yang berjamaah di masjid sunat. Salatnya fardu di masjidnya sunat, tapi doa wajib. Maka tak boleh misi pakai AC, pakai wifi. Makanya orang Inggris tidak bisa puisi itu rest ruang istirahat. Cimana yang menamakan timinetku akhirnya salah ya. Menyertai bukan hanya begini. Ini maka hati juga ada sekalian. Kuasa maaf karena sudah 1 jam sebenarnya tadi hanya ngomongin saja. Jadi cimana lagi sini cuma demi mana bersama. Sampai di sini menjadi hikmah pembelajaran bagi saya pribadi, khusus untuk bapak teladan seperti Nabi dan khusus untuk ibu-ibu belajar tentang kehidupan khotimah bagaimana memaknai suami baik itu orang yang kaya orang hebat pejabat. Tetap ibu-ibu adalah seorang istri, surga istri di bawah telapak kaki suami dan surga suami di bawah telapak kaki ibu. Maka kalau ibu-ibu ingin aman berhadapan dengan suami, bangun koalisi permanen dengan ibu berdua. Yang mudah katakan kemampuan. 3 Jumat 3 aja kemampuan Back Forest. Lalu minta tulai dewan tuan. Menjadi itu oleh kaum lakukan. Menandakan komitmen. Jadi jangan dengan surga istri di bawah telapak kaki suami, surga suami di telapak kaki ibunya. Kalau ibunya sudah sepakat dengan menantu, tentu apa-apa.
akan berpaling ke lain hati. Paling-paling hanya berpaling ke lain wajah. Hanya bisa menjaga memakai masker dan memakai cadar. Baik, mungkin dan berkasihkan Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan pembelajaran bagi saya pribadi dan kita semuanya untuk keberkahan di sini. Mari sama-sama kita akhiri hari doa yang saya bacakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا وآباءنا وأمهاتنا وجميع مشايخنا من النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا